Teman-teman solihah sekalian, Afwan sebelumnya Nisa mau cross-check terlebih dahulu apakah suara Nisa sudah terdengar dengan jelas di device-nya Bunda-Bunda dan teman-teman solihah sekalian. Boleh respon di kolom chat ya Bunda dan teman-teman solihah sekalian. Oke, Alhamdulillah jelas Kak. Ya, syukron ya Bunda yang sudah respon. Oke, jelas. Alhamdulillah jelas. Oke, jelas. Alhamdulillah. Baik, Bunda-Bunda dan teman-teman sekalian sekalian, Alhamdulillah ya, Alhamdulillah sudah jelas audionya dan juga videonya semoga juga jelas ya Bunda-Bunda dan teman-teman solihah sekalian. Syukron jazakillah khair ya untuk bunda-bunda yang sudah respon. Bismillah kita mulai kelas kita pada malam hari ya. Hari ini ya bunda-bunda dan teman-teman solihah sekalian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdinih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur tidak bosan-bosannya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya ya, Bunda-bunda dan teman-teman solihah sekalian, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur, nikmat waktu, nikmat rezeki, hingga dengan nikmat iman dan Islam sehingga pada malam hari ini Allah masih memberikan kita kemudahan untuk bisa join, masih eh, memberikan kita kesempatan untuk bisa bergabung dalam kajian ilmu pada malam hari ini. Insya Allah ya Bunda-Bunda dan teman-teman solihah sekalian, kita lanjut ya Ruang Perempuan Talks pada malam hari ini. Mungkin ini pertemuan pertama ya di 2026, tapi ya Bunda-Bunda dan teman-teman solihah sekalian. Dan mudah-mudahan bunda-bunda dan teman-teman solihah sekalian selalu dalam keadaan sehat, semangat ya, luar biasa setiap harinya. Dan semoga bunda-bunda dan teman-teman solihah sekalian ya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, bisa menjadi pribadi yang lebih produktif lagi ke depannya. Dan kita bersama-sama di sini untuk terus saling mengingatkan dalam kebaikan dan semoga Allah mudahkan kita juga bisa senantiasa berproses dan berprogres hari demi harinya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suri tauladan role model kehidupan ya manusia yang kita contoh ya mulai dari gerak-geriknya, perilakunya, tutur katanya, bahkan diamnya ya bunda-bunda solihah sekalian. Semoga kita senantiasa mau terus menjadi eh, umat Rasulullah gitu ya, yang terus eh, memberikan ya, yang terus berupaya untuk bisa seperti apa yang beliau ajarkan begitu ya. Dan semoga kita juga termasuk orang-orang yang Allah lihat usahanya sehingga nanti kelak kita dilayakkan untuk bisa sama-sama bergabung berkumpul di jannahnya Allah, amin ya rabbal alamin, dan bertemu dengan Rasulullah dan para sahabat juga ya. Mudah-mudahan dan teman-teman soleh sekalian, amin ya rabbal alamin. Baik, Masya Allah, luar biasa pada malam hari ini Bunda-Bunda dan teman-teman soleha sekalian. Ahlan wa sahlan untuk Bunda-Bunda dan teman-teman yang sudah berhadir pada malam hari ini. Bagaimana kabarnya Bunda-Bunda soleha sekalian? Sehat? Bagaimana kabarnya Bunda-Bunda soleha sekalian? Tetap semangat untuk menuntut ilmu. Bagaimana Bunda-Bunda dan teman-teman soleha sekalian? Ya, kabar keluarga dan juga anak-anak di rumah sehat. Semoga ya. Alhamdulillah baik, Masya Allah ya. Semoga bunda-bunda dan teman-teman solihah sekalian ya. Insya Allah semangat, Masya Allah luar biasa. Senantiasa semangat, senantiasa istiqomah dalam kebaikan, senantiasa em, istiqomah dalam menuntut ilmu dan belajar gitu ya. Karena sesungguhnya kita
pembelajar ya sampai akhir hayat gitu ya bunda-bunda dan teman-teman solihah sekalian. Ya, semangat terus untuk bunda-bunda solihah sekalian ya. Semoga bunda-bunda selalu dalam keadaan sehat, alhamdulillah, dan beserta keluarga juga. Ya, semoga kita juga senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berkembang setiap harinya ya. Bukan badannya ya bunda-bunda solihah sekalian, tapi kesehatannya, ilmunya, pola pikirnya, masya Allah, pola sikapnya, dan hal-hal baik lainnya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, mudah-mudahan dan teman-teman solihah sekalian. Ya, boleh respon di kolom chat terlebih dahulu nih. Mudah-mudahan dan teman-teman solihah sekalian yang sudah berhadir dari kota mana aja. Ya, kita ramaikan kolom chat terlebih dahulu. Sembari kita menunggu teman-teman dan bunda-bunda solihah sekalian join di ruang Zoom kita pada malam hari ini ya. Oke, coba kita lihat yang sudah absen nih. Yang pertama dari Bandung sudah hadir, Masya Allah luar biasa. Dari Jaksel, dari Jakarta hadir, Magelang hadir, dari Tangsel hadir, Jember, Karawang hadir, dari Kalsel, ini Kalimantan Selatan ya, Masya Allah. Dari Jogja hadir, Masya Allah. Dari Tangerang, Jaktim, Curup Tengah, Airbang, Curup. Oke, baik, Masya Allah. Dari Yogyakarta, Tangerang hadir. Halmahera Selatan, Masya Allah. Dari Tangerang, Palembang, Tegal, Jawa Tengah. Dari Indramayu, Masya Allah luar biasa. Dari berbagai kota ya bunda-bunda saudara sekalian. Dari Makassar, Semarang, dari Curup. Masya Allah luar biasa nih bunda-bunda yang sudah berhadir. Bagaimana kondisi di wilayahnya bunda-bunda saudara sekalian? Aman? Jaringan aman? Eh, Semoga senantiasa aman ya bunda-bunda saudara sekalian di wilayahnya masing-masing. Dari Bontang, Kaltim, Bengkulu, Alhamdulillah aman, Alhamdulillah. Hujan seharian. Subhanallah, Masya Allah ya. Dari Magelang, saat ini hujan. Iya, masih penghujan ya bunda-bunda saudara sekalian sepertinya ya, walaupun sudah bulan Januari. Em, di Binjai pun demikian ya, Binjai dan Medan seharian hujan. Semoga Allah berikan keberkahan atas setiap rintik hujan yang turun ya, Masya Allah luar biasa bunda-bunda dan teman-teman soleh sekalian. Bismillah, semoga jaringannya tetap lancar walaupun hujan ya. Hujan deras, Masya Allah. Oke, ya. Dari Bengkulu, dari Lombok hadir. Palembang hujan seharian. Ya, Bismillah bunda-bunda dan teman-teman solihah sekalian ya. Semoga bunda-bunda dapat mengikuti kelas pada malam hari ini dari awal hingga akhir dengan khidmat, dengan aman, dengan lancar, tidak terputus-putus ya, jaringan aman. Semoga Allah mudahkan kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Baik bunda-bunda dan teman-teman solihah sekalian, Alhamdulillah pada malam hari ini kita lanjut ya Ruang Perempuan Talks. Insya Allah pada malam hari ini kita akan mengangkat tema dengan judul ya, ketika hadir, ketika takdir tidak selalu terasa baik. Ya, ketika takdir tidak selalu terasa baik dan di sini kita akan tadabur Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 bersama dengan Umi Ana ya bunda-bunda dan teman-teman solihah sekalian. Nisa harapkan bunda-bunda dan teman-teman solihah sekalian ya prepare ya, dan juga sebelum mungkin kita masuk kepada sesi materi, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita sama-sama ya berdoa bunda-bunda dan teman-teman solihah sekalian, sama-sama meminta pertolongan Allah. Semoga dimudahkan perjalanan kelas kita dan diberkahi ilmu yang kita dapatkan dari Umi Ana pada malam hari ini ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya Bismillah Bunda-Bunda dan teman-teman Surya sekalian, izin Nisa pimpin doanya terlebih dahulu Bunda-Bunda untuk pada malam hari ini. Marilah sama-sama kita berdoa, jangan lupa mengadakan tangannya. Ya, kita mulakan dengan membuka surah Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan doa menuntut ilmu bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan solihan. Ya Allah, terima kasih telah mempertemukan kami di majelis ilmu ini. Langkah kami kau arahkan ke tempat yang penuh cahaya. Hati kami kau gerakkan meski lelah dan sibuk untuk tetap duduk menyimak ilmu. Kami tahu ya Allah, tak semua orang diberi kesempatan seperti ini. Maka jangan biarkan kami hanya hadir secara jasad tapi kosong dalam jiwa. Lapangkan hati kami Allah untuk menerima dan lembutkan jiwa kami Allah untuk berubah. Ya Allah, jangan jadikan ilmu ini hanya menambah tahu tapi tidak membawa tak. Jangan jadikan kami merasa lebih tinggi karena tahu tapi semakin jauh darimu. Tundukkan hati kami ya Allah, agar apa yang kami dengar kami resapi, apa yang kami catat kami amalkan, apa yang kami pelajari kami bawa sebagai cahaya yang menerangi langkah menujumu. Berkahilah para guru yang menjadi jalan kebaikan bagi kami. Lindungi mereka, ridhoi mereka, jadikan setiap kata mereka menjadi amal jariah yang tak terputus pahalanya. Dan jadikan kami penuntut ilmu yang jujur pada diri sendiri, yang tumbuh bersama ilmu dan semakin dekat padamu di setiap pelajaran yang kami gali. Gerakkan hati kami Allah untuk dengan mensyiarkan kebaikan ini, agar cahaya yang kami dapat tak berhenti di diri sendiri, tapi mengalir menjadi manfaat bagi sekitar kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bismillah ya bunda-bunda dan teman-teman solihah sekalian. Semoga Allah berkahi terus semangatnya kita, Allah berkahi terus perjalanan kelas kita pada malam hari ini. Dan bunda-bunda semoga dengan semangat yang baru, dengan resolusi yang baru, dengan target-target yang baru ya mungkin di tahun ini. Semoga bunda-bunda selalu Allah istiqomahkan dalam kebaikan tersebut ya. Amin ya Rabbal. Baik, bunda-bunda soleh sekalian, sebelum ilmu dituang, siapkan hati dan adabnya. Nah, berhubung ruang Zoom ini khusus perempuan, peserta laki-laki atau yang menggunakan nama laki-laki akan dikeluarkan demi menjaga kenyamanan dan adab. So, bunda-bunda dan teman-teman solehah sekalian yang masih menggunakan account dengan username eh, ber, berbau gitu ya, atau mungkin yang terdengar seperti nama laki-laki, mohon untuk diubah terlebih dahulu ya, karena disarankan ya, diwajibkan mungkin ya, bisa jadi untuk menggunakan nama asli saat masuk Zoom. Ya, ini sebagai wujud integritas dan penghormatan bagi guru. So, untuk bunda-bunda sekalian sekalian yang mungkin device-nya atau account-nya masih dengan nama handphone atau masih dengan nama suami, mungkin ya karena pakai akunnya suami, mohon untuk diganti username-nya terlebih dahulu ya, bunda-bunda sekalian sekalian demi kenyamanan bersama. Lalu luruskan niat dan awali dengan doa. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama tadi bermunajat kepada Allah ya. Semoga ya ilmu yang diterima nantinya menjadi petunjuk eh, dan bukan sekadar pengetahuan ya, Bunda-bunda dan teman-teman solihah sekalian. Lalu hadirlah dengan kesungguhan hati, bunda-bunda, ya, tidak hanya secara fisik tapi juga secara batin dan perhatian. Jadi untuk bunda-bunda solihah sekalian, tafadhol untuk yang Allah mudahkan bisa mengaktifkan kamera, silahkan mengaktifkan kamera ya. Bagi yang tidak memiliki uzur syar'i, ini juga sebagai bentuk kesopanan dan keterbukaan dalam majelis ilmu. Dan kita juga bisa bermuajahah langsung ya dengan ustazah kita pada malam hari ini gitu ya bunda-bunda sekalian. Jadi ketika banyak yang bisa open cam, pasti vibes-nya akan berbeda bunda-bunda sekalian. Pasti ustazah akan lebih semangat bunda-bunda dan teman-teman sekalian walaupun tidak mengurangi semangat ketika mungkin hanya satu dua yang open cam. Tapi itu vibes-nya akan berbeda ya. Tafadhol untuk yang Allah mudahkan bisa aktifkan kamera, silahkan ya bunda-bunda dan teman-teman sekalian diaktifkan kameranya. Em, dan jangan lupa ya kenakan pakaian yang rapi dan menutup aurat. Ya, menjaga adab lahiriah adalah bagian dari kesiapan menerima ilmu dan keberkahan ilmu. Tidak hanya bunda-bunda yang mengaktifkan kamera, tapi juga bunda-bunda yang mungkin memiliki uzur syar'i, tidak dapat mengaktifkan kamera juga
harus kenakan pakaian yang rapi dan menutup aurat ya bunda-bunda soraya sekalian. Ini adalah salah satu ways yang Rasulullah pernah contohkan untuk istilahnya mengagungkan ilmu gitu ya bunda-bunda sekalian sekalian. Jadi beradab sebelum berilmu gitu. Nah, tafadhol ya bunda-bunda sekalian sekalian bisa tetap mengenakan pakaian yang rapi dan menutup aurat walaupun mungkin belum bisa on cam gitu ya. Iya, nggak apa-apa bunda yang belum bisa on cam ya. Semoga Allah mudahkan eh, tetap bisa menyimak ya perjalanan kelas kita pada malam hari ini. Lalu gunakan kolom chat dengan santun dan seperlunya ya bunda-bunda sekalian sekalian, hindari komentar berlebihan atau yang mengganggu jalannya materi. Jangan lupa untuk siapkan alat tulis dan catatan digital juga, karena mencatat adalah bagian dari kesungguhan dalam menuntut ilmu. Ya, ikatlah ilmu dengan pena. Insya Allah bunda-bunda dan teman-teman sekalian sekalian, ya mendapatkan lebih banyak barokah dan manfaat ketika kita mencatat, gitu ya bunda-bunda sekalian sekalian. Tafadhol apapun jenis device ataupun jenis perangkat yang Bunda gunakan untuk mencatat, entah itu buku, gadget, tablet, tafadhol dipersiapkan ya. Eh, Tergantung bunda-bundanya lagi itu ya, apa yang digunakan untuk mencatat. Karena tidak semua ya bunda-bunda dan teman-teman solihah sekalian tertera di PowerPoint-nya kita atau PDF-nya kita, karena bisa jadi banyak sekali ilmu nanti yang langsung disampaikan oleh Umi Ana gitu ya bunda-bunda solihah sekalian. Jadi tafadhol bisa dicatat. Nah, sebarkan informasi webinar ini hanya kepada sesama perempuan, ya, menjadi jalan bagi lebih banyak hati untuk menerima manfaat. Jadi, halal bunda-bunda sekalian sekalian, tafadhol untuk bisa berluaskan link Zoom-nya pada malam hari ini, tapi hanya ke sesama perempuan ya, bunda-bunda sekalian sekalian, dipastikan hanya kepada muslimah, ya, ataupun kerabat yang perempuan gitu ya, dan Islam, bunda-bunda sekalian sekalian. Oke, teruskan ilmu yang didapat, sampaikan dengan niat yang ikhlas agar manfaatnya terus mengalir. Bismillah, bunda-bunda sekalian sekalian, setelah nanti selesai kelasnya, boleh banget bunda-bunda sekalian sekalian untuk share ya ke berbagai sosial media yang bunda punya, atau mungkin ke ibu-ibu perwiritan saat mungkin berdiskusi atau segala macamnya, tafadhol boleh ya di-share, dibagikan ilmu tersebut agar tidak hanya berhenti di bunda. Oke, Bunda-Bunda dan teman-teman solihah sekalian, Bismillah ya, pada malam hari ini kita mulai kelas kita. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan ya. Nah, ini ada beberapa program dari Ruang Pulih Perempuan. Tafadhol untuk Bunda-Bunda yang ingin join, ya boleh di screenshot ya. Ini dalam waktu dekat ya Bunda-Bunda solihah sekalian. Ada webinarnya Bangkit dan dari Trauma Perselingkuhan di tanggal 11 Januari 2026. Dan juga nih ada webinarnya ketika tulang rusuk jadi tulang punggung. Ya. Di tanggal 21 Januari 2026. Lalu ini ada perjalanan pulihkan luka. Ya, di tanggal 16 Januari 2026 dan pemulihan jiwa camp itu di tanggal 17 hingga 18 Januari 2026. Nah, dua program ini itu diadakan secara offline dan juga terbatas ya bunda-bunda dan teman-teman saya sekalian, tafadhol yang ingin join silahkan join, yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut di mana tempatnya Kak, apakah bisa online dan segala macamnya, nah tafadhol dipertanyakan ya. Menghubungi boleh langsung ke Kak Nana di 0856 111 5236 ya bunda-bunda sekalian, atau scanning barcode di samping juga boleh ya agar mempermudah. Nah, untuk mudah-mudahan teman-teman solihah sekalian, ya Bismillah. Apakah ada program untuk RPT selanjutnya, Mbak Fadol? Nah, ini dia. Ya, oke. Ini adalah jadwal pertemuan berikutnya ya Bunda-Bunda dan teman-teman solihah sekalian. Di tanggal 13 Januari ada bersama Umi Ana, di tanggal 16 Januari ya bersama Umi Anda kembali. Di tanggal 19 Januari bersama dengan Bunda Anik, dan di tanggal 30 Januari bersama Umi Ana gitu ya. Tafadhol untuk di notes ya Bunda-Bunda solihah sekalian kalendernya agar tidak ketinggalan kelas-kelas berikutnya di ruang perempuan talks ya bunda-bunda solihah sekalian, masya Allah tabarakallah. Oke, agar kebaikan ini tidak berhenti di kita ya, tafadhol untuk bunda-bunda dan teman-teman solihah sekalian yang merasa
apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita rasakan di ruang perempuan Tos hari ini, nggak lepas itu dari banyak tangan yang ikut menopang ya. Pastinya bunda-bunda Solia sekalian, ada yang menyiapkan, ada yang menjaga, ada yang terus mendoakan. Nah, kalau bunda merasa mendapat banyak manfaat, yuk jadi bagian dari kebaikan ini, gitu ya. Lewat infak terbaik, kita bantu dakwah ini terus berjalan dan menjangkau lebih banyak perempuan. Karena setiap rupiah yang kita titipkan bisa menjadi jembatan pulang untuk hati-hati yang sedang mencari arah. So, tafadhol bunda-bunda soleh sekalian yang Allah beri kelebihan rezeki gitu ya, boleh banget bersedekah ke ruang pulih perempuan ya. Ada nomor rekening di bawah ini, silahkan boleh banget di screenshot untuk bunda-bunda soleh sekalian yang ingin menjadi bagian dari kebaikan juga ya. Masya Allah tabarakallah. Semoga Allah mudahkan bunda-bunda soleh sekalian ya. Oke, baik. Iya, Bismillah ya bunda-bunda soleh sekalian. Kita sudah berada mungkin ya di penghujung, bukan penghujung nih ya, penghujung mukadimah gitu ya, Masya Allah. Nah, Bismillah bunda-bunda Soria sekalian ya, sudah di-spill persiapannya. Semoga bunda-bunda Soria juga sudah ready dengan mungkin air minum dan beberapa cemilan, tapi jangan sampai mengganggu jalannya materi nanti ya. Jangan sampai fokus ke cemilan jadi lupa nih, ataupun jadi nggak fokus dengan apa yang disampaikan oleh Umi Ana. Masya Allah luar biasa. Ya, Bismillah bunda-bunda saudara sekalian. Ya, kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu adalah pemaparan materi dari Umi Ana yang insya Allah pada malam hari ini kita lanjut ya. Em, Pertemuan ke-23 berarti ya Bunda-Bunda Soliha sekalian ya ketika takdir tidak selalu terasa baik bersama dengan Umi Ana. Alhamdulillah Umi Ana sudah membersamai kita pada malam hari ini. Yuk kita sapa dulu yuk Umi Ana ya. Masya Allah. Sebelumnya Assalamualaikum Umi Ana. Waalaikumsalam Kak Ni, Kak Nia, Kak Nisa, Masya Iya Allah. namanya mirip-mirip Masya Allah luar biasa. Ya, Ya, bagaimana Kak Nisa kabarnya aman Umi? di Medan, Kak Nisa. Alhamdulillah aman Umi. Umi bagaimana di Curup aman Umi? Aman Alhamdulillah, walaupun hujan Alhamdulillah. dari siang ya, Curug lumayan Iya hujannya. benar. Nah, Iya, kita kayaknya ya, seangin gitu ya, Bumi ya. Sama di sini juga hujan dari iya, siang, Masya sampai-sampai Allah. masuk angin ya. Oh, masuk angin, iya bener. Udaranya enak banget untuk tidur, tapi Masya Allah, bunda-bunda pada malam hari ini semangat ya Umi ya untuk bisa Iya, join, ya. untuk bisa sama-sama mengkaji ilmu, Masya Allah. Semoga Umi selalu dalam keadaan sehat beserta keluarga ya Umi ya. Amin, Amin ya amin, Rabbal amin, amin. Begitu juga Alamin, Mbak, Masya Mbak Anu Allah. ya, Mbak Nisa. Iya, Umi, Masya Allah. Oke, baik Umi, pada malam hari ini kita akan membahas, kita akan tadabur Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 nih Umi. Dengan tagline di sini, ketika takdir tidak selalu terasa baik. Mungkin bunda-bunda Solia sekalian juga ngerasa seperti apa yang ada di judul ini gitu ya Umi ya. Jadi mereka tidak sabar ingin bagaimana sih solusi dari Islam gitu ya. Bagaimana sih Islam memandang ketika kita merasa takdir tidak selalu baik gitu, Masya Allah. Mungkin tanpa berpanjang kalam lagi ya Umi ya, izin Nisa serahkan forum pada malam hari ini ke Umi Ana ya Umi, pada Umi tafadhol masykurah. Oke, jazakillah khair Mbak Nisa. Mbak Nisa, suara Baik. Umi jelas nggak? Alhamdulillah jelas Umi. Oke, nanti dikodein kalau hilang-hilang suaranya ya. Baik Umi, siap. Karena kita berada di udara. Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda-bunda semua, Masya Allah. Alhamdulillah, dimanapun berada. Insya Allah masih di bumi Allah ya. Oke, terima salam Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, walaupun sudah dibuka oleh Mbak Nisa, Masya Allah luar biasa. Sekarang izinkan Umi buka dikit ya. Kita baca doa sore menjelang malam hari. Kenapa? Kalau doa itu kan sebenarnya dibagi dua sama Rasulullah. Itu ada istilahnya asbahna untuk itu pagi. Kemudian ketika ba'da asar sampai subuh menggunakan bahasa amsaina gitu ya. Jadi mereka mensekatnya jadi dua, nggak ada lain-lainah gitu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bunda-bunda semua yang hafal boleh ikut, yang belum hafal silakan disimak ya. أمسينا وأمسح ملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص
وعلى الدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bunda-bunda, malam Jumat sore ini keberkahan masih kita miliki ya. Jangan sibuk dengan hujannya, jangan sibuk dengan banjirnya, jangan sibuk dengan apanya. Sibuklah masih ada relung yang Allah beri kesempatan kita kumpul di sini. Alhamdulillah rumah kita nggak kebanjiran. Jadi kita masih diberi nikmat sama Allah untuk berkumpul di jamaah ini. Alhamdulillah kita masih diberi nafas. Tapi alhamdulillahnya bukan basa-basi. Alhamdulillah bukan gitu. Tapi hayo pegang dadanya. Ternyata banyak banget nikmat Allah. Banyak banget gitu lah. Eh, Rumah kita aman. Kemudian kita masih diberi kesempatan di sini. Kita masih bernafas. Di tetangga sebelah kita mungkin masih sibuk mengkeruk kerak-kerak apa namanya banjir. Kita cuma duduk ikhlas, tinggal mengatakan terima kasih sama Allah. Nggak punya waktu kah? Di sebelah sana mungkin ada nih Mbak Nisa, kebetulan kabarnya di Curug ini ada anak yang hanyut tadi karena begitu derasnya hujan gitu. Alhamdulillah hari ini kita masih bersama anak-anak kita dengan kondisi sehat. Alhamdulillah banyak banget Bunda. Maka ketika Bunda nanti sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan ya, kok takdir saya begini, Mi? Siapa di antara kita di sini masih sering nanya gini, kok dong aku nggak dikabul-kabulin sih, Mi? Udah capek rasanya nunggu kapan Allah jawab, Mi. Nah, maka fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita hari ini membuat kita sadar bahwa apa yang Bunda harapkan? Rumah cantik, rumah mewah, rumah indah, kendaraan mewah. Gampang Bun, saat Allah sekali saja pasukan hujannya diberikan. Semua itu kan sirna dalam beberapa detik. Yang tersisa apa? Kita. Oke, jadi hari ini kalau misalnya bunda-bunda siapa tuh yang siapa tadi yang udah mempersiapkan mungkin beberapa pertanyaan nih, bertahun-tahun saya mengharapkan ini. Hey, nanti kita bahas ya. Nah, jangan pula habis ini takut nanya semua Mbak Nisa gara-gara udah di spill gitu ya. Oke, jadi Bunda, setiap kita pasti, termasuk Umi, pernah bertanya, eh, kok kayaknya doa saya nggak terwujud-wujud? Kok apa saya dosa ya? Apa saya salah ya? Apa-apa ya? Apa ya? Apa sih kekurangan saya sampai Allah nggak ngedengar doa saya? Nah, sering mungkin setiap manusiawi pertanyaan itu muncul, boleh jadi buah ketidaksabaran, boleh jadi penasaran, boleh jadi hampir putus asa. Boleh setiap manusia berhak merasakan itu. Seiring waktu nanti, ketika Allah memperlihatkan, maka kita semua akan merasa malu sendiri, Masya Allah. Maka kita akan mengatakan apa coba? Untung ya dulu nggak gini gitu ya. Oke, jadi Bun, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita buka materi demi materi malam ini, ayo kita belajar jujur, belajar berpikir, belajar tenang. Kita pegang dada kita. Ayo nikmati detak jantung kita hari ini. Nikmati irama-irama. Insya Allah di negeri seberang teman saya pribadi itu teman saya, teman dekat saya waktu di pondok pesantren dahulu lagi berjuang karena habis operasi, karena nadinya mm, kurang kencang gitu ya. Nah, jadi itu kurang kencang nadinya saja sampai operasi Bunda. Kita nadi normal hari ini, Masya Allah. Masya Allah Bunda. Jadi kalau misalnya Bunda pegang jantung Bunda, dada Bunda sekarang, detak jantungnya begitu normal, napas nggak ada masalah, flu enggak, kemudian sehat banget, makan enak, masih juga membuat Bunda enggan beribadah sama Allah, maka jangan salahkan Allah ketika kita nggak pernah merasakan kebahagiaan di muka bumi ini. Ayo, sekarang ayo kita jinak-jinakkan nafsu kita, jinak-jinakkan kita bilang sama Allah, kita nikmati proses, kita nikmati hati kita yang berdetak hari ini. Ayo ikutin Umi. Mulai dengan Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah. Ayo Bun, masih liar hati kita, masih protes jiwa kita, masih nggak fokus pikiran kita, masih banyak banget pertanyaan kenapa-kenapa dan jiwa kita. Ayo kita jinakkan lagi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah. Oke, kita ambil sunnahnya sekali lagi ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah. Oke, alhamdulillah. Jadi hari ini tepuk-tepuk dadanya. Hayo, kamu hebat. Hayo belajar lapang dada. Hayo belajar husnuzon. Hayo belajar bersyukur. Bismillah. Jadi sesungguhnya judulnya ini kita ganti nanti ketika takdir tidak selalu terasa baik. Jadi kita akan mengatakan takdirku selalu baik ya Allah. Takdirku selalu baik ya Allah. Takdirku selalu baik. Sehingga kata terasa tidak baik itu kita ubah. Akan selalu baik, pasti baik karena engkau maha baik. Masya Allah ya Bunda ya. Karena nggak ada yang akan mampu memberi energi paling paling bersih, paling tulus ke kita sesungguhnya kalau nggak kita sendiri. Nah, Umi ini hanya faktor X yang akan mampu paling memberi 25% motivasi di balik motivasi dari dalam diri kita. Oke, Bunda? Baik. Jadi sekali lagi, Umi tanya, nggak usah dijawab ya. Jawabnya jawab sendiri, maksudnya jangan jangan jawab di sini nanti pada penuh gitu ya. Siapa di antara kita di sini yang masih sering misalnya mengatakan, kok doaku nggak makul-makul ya Allah. Kok belum dapat juga ya Allah. Kok belum berhasil juga ya Allah. Kok belum nyampe-nyampe juga ya Allah. Ah, maksudnya belum nyampe, kok jodoh saya belum sampai-sampai juga ya Allah. Yang pengen punya keturunan, kok belum dapat-dapat juga ya Allah. Yang pengen harta banyak, ya Allah kok segini-segini ya Allah. Yang pengen lulus jadi ASN, kok belum lulus-lulus ya Allah. Yang lagi diuji sakit, kok belum sembuh-sembuh ya Allah. Ayo jujur, siapa yang masih sering bertanya seperti itu? Emang kenapa Mi? Salah? Enggak. Enggak salah, Bunda. Normal. Normal banget. Makanya kemudian Allah hibur kita. Allah hibur kita bahwa kita malam ini mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 216. Oke. Kenapa? Kenapa Bunda? Oke, nanti kita bahas ya. Mbak Nisa boleh dibuka slide-nya Mbak Nisa? Oke, sembari Mbak Nisa buka. Nah, Masya Allah. Oke Bunda ya. Kita baca pelan-pelan banget. Mungkin kita pintar membaca, iramanya bagus. Tapi kadang kita lupa bahwa setiap kata-kata itu mengandung pesan. Dan rayuan cinta Allah itu luar biasa untuk kita. Kita awali pelan-pelan ya Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Allah? Kutiba alaikumul kitab. Wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'aw. Wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Nah, ini kata kuncinya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Diwajibkan atas kamu berperang. Padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu. Padahal itu buruk bagimu. Sadar, sadar kita semuanya. Kenapa? Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Oke, next Mbak Nis. Nah, di sini kan kita kupas pelan-pelan ya. Ayatnya pendek sesungguhnya, tapi maknanya
bisa diluaskan dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Yang pertama, dalam ayat tadi Allah mengatakan, Allah mewajibkan perang ke kamu, kepada kita semua, padahal kamu tidak menyukainya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu itu, padahal ketika kamu mau memahami perintah Allah tadi, kebaikan sangat banyak akan kamu peroleh. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah mengetahui apa yang baik dan buruk bagi hambanya, sedangkan manusia tidak mengetahui. Kenapa? Karena cara pandang manusia, pengetahuan manusia terbatas, sementara Allah tidak ada batasnya. Allah mewajibkan perang untuk kebaikanmu, meskipun kamu tidak menyukainya. Perang di sini, kalau dahulu iya mungkin ke medan perang. Perang di sini bukan hanya perang melawan musuh, bukan hanya perang melawan apa namanya seperti di Palestina hari ini, tapi perang sesungguhnya itu adalah berjuang menjinakkan nafsu kita, berjuang menghilangkan kemalasan kita, berjuang memerangkan ego kita, berjuang menghilangkan semua bentuk maksiat kita. Itu perang. Tapi hati biasanya nafsu kita tuh nggak suka kalau diajak jinak. Nafsu kita tuh sukanya bersenang-senang, sukanya nggak diatur. Itu yang disenangkannya. Padahal Allah tahu kenapa Allah melarang, pasti ada kebaikan. Kenapa Allah menyuruh, pasti ada kebaikan. Oke, next Mbak Nis. Nah, hikmahnya apa? Hikmah apa yang ingin dari ayat tadi? Allah cuma pengen sesungguhnya melihat hamba-hambanya. Taat gak sih? Nah, ketika Allah larang, kira-kira patuh nggak? Ketika Allah suruh, mau nggak? Gitu. Jadi bahasanya di sini dibutuh ketaatan pada Allah. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk taat. Enggak, kata Allah, yes Allah. Mampu nggak kita seperti itu? Hei, yang masih muda ada tadi nampak Umi beberapa yang masih gadis. Jangan pacaran. Taat nggak? Padahal pacaran tuh asyik ya, malam minggu bisa kemana-mana. Eh, bisa pergi kemana-mana, bisa telepon-teleponan, bisa sleep call gitu ya bahasa anak sekarang ya. Nggak boleh, kata Allah. Nah, kita milih nggak boleh itu yes Allah atau banyak banget aturan Nah, oke. Kemudian apa lagi? Selain harus taat, taat konsekuensinya taat. Dan taat itu pilihan. Mau kita yes-kan atau enggak itu kan pilihan kita. Kalau mau yes-kan kita masuk kategori orang taat. Kalau seandainya kita banyak banget aturan, maka kita masuk kategori orang ingkar. Dan itu boleh sama Allah, boleh. Terserah kamu mau ngapain. Yang jelas kata Allah, kalau kamu mau ikut aturanku, jangan. Kalau seandainya kamu mau ikut aturan nafsumu, lanjut. Gitu ya. Siap. Kemudian, untuk apa lagi ayat tadi? Keberkahan dalam setiap kesulitan kita. Kenapa? Boleh jadi sesuatu yang kita sukai, menurut kita indah. Ya, seperti tadi. Kalau punya seseorang yang spesial dalam hidup kita, kan ada yang perhatikan. Kata Allah, jangan. Itu nggak bagus untukmu. Tapi kan kita akhirnya mau nurut atau enggak tadi. Maka ketika kita mau nurut, maka banyak keberkahan hidup, ketenangan, penjagaan, hati yang tunduk, jodoh yang datang nanti berkah insya Allah. Kan gitu. Nah, yang terakhir di sini ya, Allah tuh tahu manusia tuh punya kelemahan. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia tidak mengetahui apa yang buruk dan baik sesungguhnya pada dirinya. Kenapa? Manusia hanya mengikuti nafsunya. Tapi setuju tidak setuju, Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu betul ondardir pada diri kita, maka Allah tahu betul mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak kita lakukan, mana yang baik untuk kita, mana yang jelek untuk kita. Biar tidak terlalu sering penyesalan terjadi dalam hidup kita. Kadang kita sering maksa, pokoknya harus ini, harus ini, harus ini. Ketika nampak keburukannya, diperlihatkan keburukan sama Allah, kita akan menyesal seumur hidup. Oke, kita lanjut. Lanjut dulu ya, nanti poin-poinnya di ujung. Lanjut Mbak Nis. Nah, contoh lagi. Kita sederhana aja Bunda. Ilmu kita ini udah banyak. Webinar di mana-mana. Pengajian di mana-mana.
kita tuh tinggal siap nggak sih kita tuh mengaplikasikan ilmu kita itu, mengamalkan ilmu kita itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka kemudian Umi akan memilih contoh yang sederhana banget dalam diri kita. Contoh yang sering kita anggap sepele, tapi itu sesungguhnya berarti bagi diri kita. Contoh, siapa di antara kita eh, selalu mengandalkan Allah dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang masyhur seperti yang sering dinasihati oleh Rasulullah gitu kan, oleh sahabat misalnya. Mungkin bagi kita lucu. Jangankan untuk urusan pengen mobil, pengen garam saja ngomong sama Allah gitu. Kalau orang yang nggak percaya mungkin albay, alay gitu ya. Nah, jadi hari ini Umi akan mengajak kita semua, Umi belajar, kita semua belajar bahwa yang pertama, kita akan lihat supaya kita itu bisa taat, bisa tunduk, bisa mengatakan yes, kata Allah yes, yes, kata Allah no, no. Sederhana caranya sebenarnya. Pertama, punyalah kebiasaan ketika mau membuat keputusan itu libatkan Allah. Pernah nggak? Kalau kita kan jarang tuh, misalnya mau ini, mau beli, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Nggak ada. Apalagi perempuan udah lupa, kapan ingat Allah? Astagfirullahalazim. Ternyata jilbabnya jelek, warnanya nggak cocok. Ini ada rusaknya ada. Ah, baru ingat Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi waktu mau memilih jilbab, apakah ingat Allah? Waktu mau misalnya masuk ke butik, apakah ingat Allah? Waktu mau tekan keranjang kuning, apakah ingat Allah? Enggak. Yang enak itu, oh ini cantik. Yang kita turutin apa? Keindahan mata, ya paling-paling itu standar ada uangnya nggak ya paling gitu. Kalaupun belum itu ngoleksi aja kan gitu. Jarang sekali Allah, aku beli ini nggak sih? Ah, siapa yang punya tradisi itu? Kalau sudah punya tradisi itu demi Allah itu adalah keberkahan hidup bunda-bunda, mbak-mbak semuanya. Nah, apa tradisi yang ingin kita hidupkan biar kita merasakan bahwa keputusan Allah itu pasti membuat tenang. Kalau udah pamit sama Allah itu pasti tenang. Jarang menyesal kalau orang biasanya melibatkan Allah dalam setiap aktivitasnya. Contoh, sebelum membuat keputusan, kita bisa berdoa terlebih dahulu minta petunjuk. Ya Allah, tolong beri aku petunjuk yang tepat dalam membuat keputusan ini. Tolong ya Allah, tolong. Nah, jadi kalau kita punya tradisi, hal sekecil apapun, minta beli sendal aja, sendal merah, sendal kuning ya Allah ya, sendal merah atau sendal kuning ya Allah. Ngomongnya ke Allah, bukan menurut ini, bukan kayak gitu. Punya tradisi Allah boleh ini enggak ya, boleh yang ini atau enggak gitu. Jadi seolah-olah Allah jadi bestie kita dalam setiap nafas kita. Siap. Yang kedua contohnya, ketika menghadapi kesulitan, kita bisa loh minta bantuan sama Allah. Contoh, Allah, aku tidak bisa menghadapi ini sendiri, tolong bantu aku. Tolong bantu aku. Sehingga nggak ada istilah, aduh, wah, apa lagi ini? Enggak gitu lagi ya. Kita bisa benar-benar menjadikan Allah dalam setiap relung, menjadikan Allah bestie dalam setiap hal. Nah, kemudian apa lagi? Ketika bersyukur. Bersyukur setiap hari. Apa yang ingin kita katakan? Atas nikmat-nikmat Allah. Sekecil apapun Bunda, libatkan Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas nikmat ini. Walaupun dikasih orang satu permen. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Walaupun itu makanan yang sebenarnya kita nggak suka. Terima kasih ya Allah. Yang kita lihat bukan makanan nggak sukanya. Kita nggak fokus ke kok itu sih yang dikasih ke aku kan nggak suka, nggak itunya. Tapi kita mengatakan terima kasih ya Allah. Masih ada orang yang berniat memberi saya perhatian. Maka semua dunia itu nggak apa sekecil apapun akan menjadi besar. Kenapa? Karena kita bisa membesarkan Allah dalam setiap dunia dan cara cara pandang kita tuh berubah-berubah banget. Kok ngasih iko sih? Nah, kok ngasih ini sih? Aku kan nggak suka. Oh, itu yang terjadi adalah orang narik diri takut orang ke kita jadinya. Oke, tapi ketika terima kasih, yang adalah terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, enak banget. Ayo, dari hal yang kecil-kecil aja, ngerepotin nggak kira-kira? Enggak. Punya modal enggak? Enggak. Tapi dia tidak menjadi kebiasaan kalau kita tidak belajar untuk membiasakannya. Nah, berikutnya, eh, apalagi contohnya? Mengingat dalam sebuah setiap kegiatan. Seperti ini. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih. Sembari mendengar, sembari hatinya jangan lengah. Makasih ya Allah. Walaupun misalnya, eh, apa namanya?
diskusi kita malam ini nggak enak, ya apun, nggak enak gitu. Apa sih yang didiskusikan? Nggak apa-apa. Dia akan menjadi jelek, tapi bilang terima kasih ya Allah. Ya Allah, sesayang itu Engkau padaku ya Allah. Bismillah berkah ya Allah. Tolong berkahkan kegiatan ini ya Allah. Jadi supaya apa? Enggak untuk orang, untuk kita mbak-mbak, untuk kita bunda-bunda, untuk kita kakak-kakak semua di sini. Nah, yang terakhir mengandalkan Allah dalam setiap ujian. Ya Allah tolong aku, hujan ini ya Allah, tolong aku. Kenapa? Karena kita yakin semua hujan itu datang dari Allah. Enggak ngandalin kepintaran kita, enggak ngandalin hebat kita, enggak. Kita bukan siapa-siapa. Jangankan yang lain, kadang kita lupa. Kayak Umi tadi hampir lupa, ini Mbak Nisa atau Mbak Nana gitu ya. Mbak Nana atau Mbak Nia gitu. Kenapa? Kita nggak punya kemampuan yang begitu hebat. Oke, jadi maka dalam hal apapun ya Allah, bantu aku ya Allah, bantu aku. Jadi siapapun bunda hari ini yang lagi sesak dadanya karena banyak masalah, jujur coba, seberapa sering melibatkan Allah dalam hal apapun sekecil apapun. Kita kadang egois, kita sibuk mencari bestie kita, nelpon sana sini, datang ke rumahnya door to door. Ketika semuanya tidak sesuai harapan, baru kita berlari ke Allah. Hari ini kita balik bahwa kita mencoba untuk ya Allah tolong hamba ya Allah tolong hamba nggak ada kata-kata lain tolong hamba demi Allah bunda akan lihat begitu cerdasnya Allah begitu hebatnya Allah begitu sayang dan begitu dekatnya Allah ke kita solusinya benar-benar pas gitu ya. Oke lanjut Mbak Nis, kenapa apakah Umi mengarang indah, apakah Umi kemudian sok-sok paling dekat sama Allah? Tidak. Umi hanya nyampaikan pesan Allah. Apa kata Allah? Wa ma arsalna qablaka illa rijalun nuhi ilaihim fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Dan apabila kamu bertanya, maka bertanyalah kepada Allah dan jangan pernah kamu bertanya kepada orang lain. Oke? Apa Umi salah? Kita terlalu sering mempertanyakan orang, kita terlalu sering mengidolakan orang, kita selalu sibuk kadang ini bisa menyelesaikan ini, pasti kau nanya sama ini tuntas, nanya sama itu tuntas, nanya sama ini tuntas. Boleh, tapi belajarlah kita, ya Allah, ini saya harus kemana? Ya Allah, ini harus saya bagaimana? Pernah nggak sih ngelibatin? Biar kita nggak nyesel. Maka, percuma nanya sama dia. Nggak bakal keluar kata-kata itu lagi. Kenapa? Karena kita minta, Allah, saya harus bertanya sama siapa? Siapa yang harus saya temui untuk masalah saya ini, ya Allah? Ya Allah, datangkan sosok manusia yang menurut Engkau akan hadir. Menurut ya Allah siapa yang bakal Engkau utus ya Allah untuk saya berdiskusi dengan masalah saya ini. Gitu. Memang harus nanyanya ke Allah ya. Jadi bukan karang-karangan Umi itu perintah Allah. Atau apa kata Allah lagi? Apa kata Allah di ayat Ali Imran di surah Ali Imran? Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin kata Allah. Jangan pernah kamu merasa lemah, jangan pernah kamu merasa bersedih, padahal kamu orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Ya Allah saja yang menciptakan kita percaya betul kita tuh mampu sebenarnya. Kita tuh nggak boleh bersedih. Kita itu orang yang mulia. Kita itu orang yang ditinggikan derajatnya sama Allah. Kapan? Saat kita beriman. Apa itu arti beriman? Saat kita benar-benar percaya bahwa ada Allah senantiasa mengawasi kita. Ada Allah yang selalu mendengar jeritan hati kita. Ada Allah selalu menatap dalam setiap relung gerak-gerik kita yang kita sampaikan ataupun yang ada dalam pikiran dan jiwa kita. Itu maksudnya. Oke, lanjut dulu Mbak Nis. Nah, di sini Allah cuma pengen mengatakan bahwa ini ayatnya panjang, kenapa artinya segitu? Karena yang kita pengen lihat, wallahu bima ta'maluna khabir gitu ya. Allah tuh maha tahu, Allah tuh maha tahu, tahu banget setiap yang kita kerjakan. Nah, ada konsep dalam hal ini, artinya Allah tuh menyuruh kita menghargai proses, memberi kita untuk waktu. Allah tuh kan memberi waktu yang tepat dengan apapun yang kita inginkan. Kenapa? Karena Allah memiliki rencana yang sempurna dan waktu yang tepat dalam mengabulkan doa kita. Sabar, husnuzon aja sama Allah. Setiap kita punya cerita. Semakin banyak Allah uji,
Apa yang kita inginkan makin lama Allah beri, maka kita akan menghargai. Ingat loh Bun, nikmat terindah itu adalah nikmat ketika kita mau diberi kemampuan oleh Allah memahami bahasa Allah, itu adalah nikmat yang luar biasa. Kalau menuruti mau kita, menuruti bahasa kita tuh nggak pernah kita merasakan bahwa hebatnya arti menunggu, sabarnya, sabarnya arti sabar gitu ya. Dan sesuatu yang kita peroleh dengan penuh perjuangan itu biasanya kita jaga luar biasa daripada apa yang kita mau langsung kita dapati. Itu yang ingin Allah bilang kepada kita. Hargai prosesmu. Kamu punya rencana, aku juga punya rencana. Bahkan setiap, ini loh yang indahnya. Setiap hayal kita, nih misalnya yang masih gadis di sini pasti menghayal, ya Allah izinkan aku punya suami soleh, hafal Quran, penyayang. Itu Allah Allah juga akan tersenyum dengan setiap hayalan kita. Tapi Allah lihat loh, Allah lihat gini, gini misalnya. Kita menginginkan orang yang setia. Allah nguji orang ini orang mau setia. Apakah perangai perangai dalam setiap harinya setia? Ini orang pengen orang bertanggung jawab. Apakah perangai dalam kehidupannya bertanggung jawab? Jadi antara khayalan kita dengan amal kita itu Allah pandang. Maka kemudian ketika apa yang kita inginkan itu sudah kita aplikasikan dalam kehidupan kita, demi Allah, oh ini kamu udah siap nih. Ini udah siap ini. Ini anak pengen ini, kemudian perangainya sudah seperti ini, udah siap. Maka Allah akan beri apa yang kita ingat. Bahasanya adalah Allah paham hayalan kita. Allah menikmati setiap hayalan kita dan setiap keinginan kita tadi. Sehingga antara kehayalan kita dengan keinginan kita udah sinkron. Nah, disitulah saat yang tepat. Biar apa? Biar kita nggak kagetan. Tiba-tiba kita menjadi orang kaya. Kagetan kita. Kalau kagetan biasanya sombong. Maka kita khawatir nanti kita jadi anak keturunan Firaun. Tapi kalau kita udah siap, kita tahu, ya Allah aku pengen kaya. Kenapa pengen kaya? Aku pengen begini, pengen begini, pengen begini. Maka kemudian ketika nikmat kaya dikasih Allah, kita nggak menjadi anak keturunan Firaun, tapi kita menjadi keturunan Sulaiman, keturunan Abdurrahman bin Auf. Maka akan terjadi hal-hal yang benar-benar luar biasa. Itu bahasa Allah. Allah memiliki rencana sempurna dan waktu yang tepat untuk mengabulkan doa kita. Tepat di situ itu adalah bahasa Allah. Di saat jiwa kita tepat, di saat hati kita tepat, banyak hal makna tepat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, siap Mbak Nis, lanjut dulu Mbak Nis, karena nanti poin Umi di ujungnya. Nah, ini juga sesungguhnya Allah tidak akan mengubah satu nasib diri kita, kaum, kecuali kita merubah diri kita sendiri. Itu maksudnya. Apa yang kita hayalkan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan. Hayo, sebenarnya mulailah dari diri kita dahulu. Karena Allah melihat proses tadi. Allah melihat proses, Allah melihat apa. Kamu mau ini, progres kamu dari ini nih apa? Biar nanti setelah kamu inginkan itu, kebaikan yang kamu peroleh, bukan penyesalan gitu loh. Betapa banyak orang menginginkan kekayaan. Dia membayangkan kebahagiaannya hari ini, kemudian jika ditambah kekayaan, dia akan makin bahagia. Ternyata apa? Dia tidak mendapatkan lagi apa yang dia bahagia saat ini, penyesalan lagi. Tapi orang tahu kenapa dia harus kaya, kenapa dia harus menikah, kenapa dia harus mau keturunan. Dia punya sesuatu yang ingin dia raih dari apa yang dia inginkan, maka nanti Allah akan beri, insya Allah. Oke, next, Mbak Nis. Lanjut, Mbak Nis. Oke, nah di sini maknanya ya Bunda ya. Allah menghargai proses kita, yaitu proses berdoa, proses berusaha, proses memperbaiki diri. Memperbaiki diri ini luar biasa Bunda ya Allah. Mau mencampakkan sifat iri aja dalam diri kita itu luar biasa. Makin kita pengen membuang sifat iri itu makin banyak kelihatan yang membuat kita iri. Apakah kita nyesal? Enggak, Allah tahu. Allah tahu, Allah, aku pengen menghilangkan sifat iri. 5 menit berikut kita iri. Allah tahu. Maka jangan cerita dengan teman, aku pengen ini iri. Pas kita iri, ya langsung diketawain sama teman. Tapi kalau kita cerita sama teman Allah, aku bulan ini mau menghilangkan sifat iri. Kemudian kita akan ketawa sendiri sama Allah. Lihatlah tadi aku berniat nggak mau iri. Tapi hari ini aku iri lagi ya Rob. Aku iri lagi ya Rob. Allah
Tapi mohon jangan matikan aku dalam keadaan kalah seperti ini ya Allah. Jadi kita tuh cerita terus gitu loh, cerita terus sama Allah, Masya Allah. Men- Atau misalnya gini, teman-teman yang lagi berjuang untuk tidak punya boyfriend dalam dirinya, misalnya, Allah, aku masih lajang ya Allah. Aku nggak mau menspesialkan makhluk yang bermerek laki-laki dalam hatiku ya Allah. Tapi tiba-tiba ya Allah, ada-ada saja yang membuat hatiku ya Allah tertarik. Oke, istighfar, istighfar. Kita lakukan istighfar lagi nih. Tiba-tiba ketemu lagi. Kita bilang sama Allah gini, bahasa kita aja, bahasa gaul kita. Lihat aku ya Allah, jatuh lagi. Lihat aku ya Allah, tergoda lagi. Lihat aku ya Allah, tersungkur lagi ya Allah, tersungkur lagi. Tapi aku yakin engkau menghargai perjuangan aku ya Allah. Bantu aku lagi ya Allah. Nggak apa-apa. Jadi benar-benar merasa Allah itu seperti bestie. Nggak usah bahasa-bahasa Allahumma inni as'aluka selamatan fid din. Kalau nggak tahu artinya nggak nikmat doanya, tapi pakai aja bahasa yang orang Medan bahasa Medan aja, yang orang Curug bahasa Curug, yang Kalimantan bahasa Kalimantan nggak apa-apa. Intinya adalah setiap proses kita hargai Allah. Lihat aku ya Allah. Kan kalah lagi Allah, kalah lagi aku ya Allah. Padahal baru baru malam tadi aku menulis progresku. Subuh-subuh kalah lagi ya Allah, kalah lagi. Tolong ya Rob, tolong. Jadi artinya kita benar-benar merasa aku cuman mampu. Sampai nanti ketika kita hampir putus asa, kita bilang gini, Allah, aku hampir kalah, aku hampir kalah. Aku jatuh lagi, aku lagi capek. Apakah engkau masih mau ya Allah melirik hamba gitu. Jadi setiap menjalani proses ya Allah ya Rob, ya Allah ya Rob. Itulah yang Allah rindu dari kita. Itulah yang Allah pengen dari kita melihat lirikan-lirikan kita, kesungguhan kita, air mata kita. Itu yang Allah lihat, bukan simsalabim ambo. Saya mau ini harus dapat ini. Tidak, itu hanya egois. Ketika jiwa kita sudah jinak, ketika jiwa kita sudah tenang, Allah tuh benar-benar hadir dalam keseharian kita. Oke, nah, Allah pasti memberi pada waktu yang tepat, yaitu ketika kita sudah siap dan waktu yang tepat itu sudah tiba. Jadi, kita perlu sabar, terus berdoa, dan mempercayai rencana Allah. Mungkin di level terakhir ini yang kita kadang sering jatuh. Kita nggak tahu rencana Allah, kita hanya menghayal rencana kita. Padahal Allah tahu masa depan kita. Kita kan tahu masa sekarang. Nah, itu kan bahasa Ustadz Adi Hidayat ya. Allah itu maha tahu bahasa. Allah tahu masa depan kita. Sementara kita hanya tahu masa sekarang. Tapi kita kadang egois maksa Allah. Bun, ayo kita lihat ini contohnya. Nabi Ibrahim, Nabi, seorang bapak tauhid. Bapak tauhid, tauhidnya luar biasa. Pengen doa punya anak. Berapa tahun doanya? 25 tahun baru dapat keturunan. Kita baru 2 hari langsung berharap doa kita dikabulkan. Tidak dikabulkan, sumpah serapah nggak mau sholat lagi. Masya Allah. Nabi Zakaria sudah bungkuk, sudah apa? Minta doaan. Masih Allah kabulkan. Apa yang ada di Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria yang tidak kita miliki hari ini? Kesabaran dan husnuzannya sama Allah nggak pernah punah. Kalau kita terlalu mendengar omongan orang sehingga kita capek sendiri. Yang nunggu jodoh. Ini ntar lagi lebaran tuh. Kalau bisa males tuh balik. Malas balik kampung. Kenapa? Pertanyaan kapan nikah itu menakutkan. Hari ini ganti. Nabi banyak. Kita bukan nabi, Umi. Iya, siapa bilang kamu nabi? Dosa kalau bilang kamu nabi. Tapi kita adalah pengikut Nabi Allah. Allah nggak pernah zolim. Allah nggak pernah zolim. Ketika kita pengen sesuatu nggak kita dapati juga bilang dalam hati kita. Allah, aku yakin engkau nggak pernah zolim. Masih juga keras keinginan kita. Aku yakin engkau tidak pernah zolim. Engkau adil. Engkau akan memberi ya Allah. Engkau akan memberi ya Allah. Selalu seperti itu sampai hati kita jinak. Oke, ya, Bun. Lanjut, Mbak Nis. Nah, kenapa? Karena Allah itu memiliki sifat namanya Allah Maha Tahu. Oh, apa ya itu salah salah ketik Umi kayaknya. Allah Maha Tahu, alam ya. Allah Maha Tahu bukan alam ya. Siap. Nah,
Salah satu sifat Allah yang sangat penting dalam Islam. Nah, ini nanti kita akan kupas ini. Ini target Umi malam ini adalah lanjut aja Mbak, Mbak Nisa, kita kupas ini. Kita kupas ini nanti. Siap. Lanjut lagi Mbak Nisa. Nah, ini yang ingin Umi katakan. Yang ingin Umi katakan bahwa eh, boleh jadi kamu membenci sesuatu. Ayat tadi kan mengatakan boleh jadi kamu membenci sesuatu, tapi takdirmu justru mendapatkan apa yang kamu benci. Sementara yang kamu inginkan, yang kamu cita-citai malah tidak kamu peroleh. Itu kan maumu. Tapi ingat, ada satu nama Allah yang luar biasa. Allah tuh punya maha tahu. Kalau kita sok tahu, tapi kalau Allah maha tahu. Dari mana? Ayo kita bahas konsep Allah maha tahu. Yang pertama, Allah tuh memiliki pengetahuan yang luas. Allah mengetahui segala sesuatu baik yang besar maupun yang kecil, yang tampak atau tidak tampak. Sementara kita hanya yang tampak yang besar dan tidak bisa melihat yang tidak tampak. Harus sadar ya Bunda, kita tidak bisa melihat yang tidak tampak dan kita tidak tahu masa depan kita seperti apa. Kita hanya tahu masa sekarang. Oke, yang kedua, pengetahuan Allah sempurna. Allah mengetahui segala sesuatu dengan sempurna. Tidak ada yang luput dari pengetahuannya. Sementara kita banyak banget pengetahuan yang tidak kita ketahui. Yes, yang ketiga, pengetahuan Allah abadi. Allah mengetahui segala sesuatu sejak awal, sejak kita lahir. Belum kita lahir, Allah udah tahu. Ini takdirnya apa, rezekinya berapa, jodohnya nanti apa, kapan kapan wafatnya Allah juga tahu. Oke, dari awal Allah tahu hingga akhir Allah tahu. Tidak ada yang berubah atau berlaru dari pengetahuan Allah. Nah, lanjut dulu Mbak. Mbak Nis masih ada? Nah, jadi ketika ketiga hal tadi, Allah Maha Sempurna pengetahuannya, Allah Maha Tahu dari awal sampai akhir. Nah, implikasi dari pengetahuan itu idealnya apa yang harus kita jinakkan dalam diri kita? Yang pertama, takut kita kepada Allah. Takut dalam artian kata, Allah mengetahui segala sesuatu. Sehingga kita harus takut. Takut artinya hati-hati dalam hal melakukan perbuatan yang tidak baik atau perbuatan maksiat. Kenapa? Allah tahu, walaupun kita di kamar sendiri hari ini, kita bermaksiat hari ini, tidak ada manusia yang melihat hari ini, tapi Allah kan tahu. Sehingga ada rasa malu meskipun satu manusia pun tidak melihat kita. Ada ketakutan bahwa ya Allah, manusia memang tidak akan menghukumku, tapi engkau ya Rob, malaikatmu ya Rob. Nah ada rasa seperti itu ketika kita memiliki pemahaman bahwa Allah maha tahu. Allah Maha Tahu, Allah Maha Mengawasi, Allah Maha Tahu. Kata-kata Allah Maha Tahu itu membuat kita sedikit warok, berhati-hati dalam banyak hal. Oke, orang yang senantiasa mengukur amalnya dari validasi orang lain itu akan tergeser. Kenapa? Apa sih kehidupan yang saya lakukan ini selalu mengukur kata orang, menurut orang, penilaian orang. Hari ini akan bergeser bahwa Allah Maha Tahu. Aku ikhlas tidak ikhlas Allah tahu. Aku jujur tidak jujur Allah tahu. Jadi eh, kita tidak menghabiskan energi lagi untuk mencari perhatian manusia atau berpura-pura baik. Enggak lagi. Kenapa? Idealnya ketika kita bermaksiat kita takut. Allah Maha Tahu. Kemudian yang berikut adalah berusaha untuk sungguh-sungguh. Berusaha untuk sungguh-sungguh bahwa eh, Allah mengetahui usaha kita. Berusaha untuk sungguh-sungguh maksudnya gini. Nggak lagi asal-asalan, nggak lagi apa namanya, nggak lagi banyak hal gitu. Berusaha untuk sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita punya prinsip tadi Allah tahu proses kita, Allah tahu air mata kita, Allah tahu perjuangan kita, Allah tahu jatuh bangun kita, Allah tahu titik darah penghabisan kita pun Allah tahu. Jadi kita bercoba aja untuk sungguh-sungguh. Kemudian apa? Tawakal kepada Allah. Allah mengetahui segala sesuatu sehingga harus tawakal. Tawakal dalam arti kata, aku hanya berjuang masa sekarang. Aku berjuang, Allah menghargai proses, aku berusaha untuk masa depanku, itu hanya Allah yang tahu. Aku butuh tawakal. Tawakal itu Bunda harus usaha dulu, baru kita serahkan sama Allah. Bukan berarti kita menjadi orang yang sudahlah terserah Allah lah. Oh no, Allah juga nggak suka orang seperti itu. Allah tuh cuman melihat orang, ya hambaku ini aku tes dengan seperti ini. Kira-kira hayalannya apa ya? Usahanya apa ya? Oh, aku tes dengan ini. Kira-kira hayalannya apa ya? Usahanya apa ya?
Itu Allah ingin mengintai kita seperti itu. Sama seperti kita lihat tumbuh kembang anak kita. Kita didik seperti ini, yang dia lakukan seperti ini. Itu yang kita perhatikan. Oh, anak saya ajarkan ini. Ketika saya lepaskan, apa yang bisa dia lakukan? Ketika dia sukses, ada reward tersendiri yang kita kasih ke anak kita. Disadari atau tidak disadari, seperti itu Allah mantau kita. Bahkan lebih dari itu. Allah yang ngasih ujian. Allah juga pantau kita. Allah lihat reaksi kita. Itulah yang namanya perjalanan hidup, Bunda. Oke, dalam kehidupan sehari-hari, Allah Maha Tahu. Allah dapat membantu kita menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih tawakal. Next, dikit lagi. Dikit lagi, Mbak Nis. Siap. Nah, jadi bunda-bunda semuanya, hari ini Umi cuma mau bilang bahwa siap nggak sih kita menjadikan Allah dengan sifat Allah. Allah itu maha tahu. Ayo katakan dalam hati kita, Allah itu maha tahu. Jadi Allah tahu yang ada di pikiranku, Allah tahu yang ada di hatiku, Allah tahu gerak-gerikku, Allah tahu rencanaku. Jadi aku nggak bakal terlalu banyak mendramatisir kehidupanku, terlalu banyak melakukan hal-hal yang sudah deh capek ya Allah menghabiskan energiku hanya untuk mencari validasi manusia. Jadi hari ini katakan Allah Maha Tahu, maka yang akan muncul apa? Keikhlasan dalam beribadah, ketulusan dalam berbuat, kesungguh-sungguhan dalam melakukan hal apapun. Kenapa? Kenapa ayat ini mengajarkan kita menghargai proses? Apa tadi proses benda? Bunda, proses berarti butuh waktu. Contoh, contoh apa Bun? Ada nggak orang nanam? Contoh nanam pohon. Bunda-bunda pada nanam pohon semua di sini mungkin. Pagi ini kita nanam, sebelum hari ini kita nanam, kita berharap besok simsalabim pada berbuah. Kan enggak. Jangankan nanam buah. Nanam toge, kok nanam toge? Buat toge direndam semalam gitu ya Bunda ya. Kalau kita nggak sabar diintip-intip terus buka tutup jadi busuk kan? Toge yang berhari-hari saja bisa busuk, apalagi butuh waktu yang panjang. Oke Bunda, jadi pelajaran berharga dari ayat ini mengajarkan kita bahwa hargai prosesmu, nikmati prosesmu, usahamu, peranmu, tawakalmu. Kenapa? Karena Allah lihat itu, lihat itu. Jadi apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, maka jangan terlalu gampang membenci sesuatu. Ketika kita dihadapkan oleh takdir yang gak enak, gak menyenangkan, jangan langsung benci. Ingat, obat itu semuanya pahit. Kalau kita dapat obat langsung kita muntahkan, itu merugikan. Permen itu semuanya manis. Kalau langsung kita telan bisa diabetes loh. Nah, jadi Bunda, karena kita tidak banyak tahu dalam urusan kehidupan ini, ada saatnya kita butuh sami'na wa ata'na. Jangan sombong, jangan egois. Kita ini punya rambut. Dari kecil kita punya rambut. Contoh Bunda, apakah Bunda tahu berapa helai rambut yang ada di kepala Bunda? Ayo silakan jawab. Siapa yang bisa ngitung berapa helai rambutnya yang kita punya dari bayi? Sekarang katakanlah rata-rata umur kita 30 tahun misalnya. Ayo hitung. Siapa yang bisa hitung rambutnya? Umi kasih hadiah nih hadiahnya. Umi kasih hadiah. Siapa bisa ngitung rambutnya? Nah, jadi kalau ngitung rambut saja yang Allah nikmatkan dari dahulu ke kita, tidak bisa, maka hayo percayakan Allah yang maha tahu. Jangan sombong lagi, Bunda. Jangan bilang gak sabar lagi. No, no ya. Terus hanya cerita 1001 malam, nanam biji sehari, malah besoknya udah tumbuh tuh hanya cerita 1001 malam. Kalau kita hidup di dunia nyata, proses dihargai, kesabaran dilatih, tawakal diwajibkan. Oke, bunda-bunda semua, mbak-mbak cantik semuanya. Bismillah. Ayo sama-sama berproses. Ingat ya bunda, ingat yang menurut kita baik, belum tentu kata Allah baik. Menurut kita jelek, belum tentu kata Allah jelek. Kenapa? Karena Allah Maha Tahu. Ayo, sekarang ikutin Umi sebelum tanya jawab. Taruh tangannya di dada, taruh tangannya di dada, taruh tangannya di dada. Ayo, bilang pejamkan matanya untuk semua ambisimu. Ingat semua ambisimu, semua harapanmu, semua hayalanmu, semua keinginanmu bilang Allah Maha Tahu.
Ayo bujukkan dadanya, bujukkan hatinya. Allah Maha Tahu setiap impianku, Allah Maha Tahu setiap hayalanku, Allah Maha Tahu setiap takdirku, Allah Maha Tahu setiap kapan keinginanku terwujud. Ayo dibujuk-bujuk, dibujuk-bujuk sampai jinak. Sampai jinak baru boleh nanya. Kalau lagi marah-marah jangan nanya, nanti emosi. Oke, dibujuk terus. Allah Maha Tahu. Allah tahu rencanaku, Allah tahu waktu yang tepat untukku, Allah tahu, Allah melihat prosesku, Allah melihat perjuanganku, Allah melihat air mataku, Allah melihat semuanya, maka aku akan berjuang untuk percaya dengan setiap takdir yang lagi Allah beri padaku. Allah bantu aku ya Allah, supaya aku mampu redho dengan setiap drama yang kau berikan padaku. Ayo bujuk-bujuk hatinya Bunda, dibujuk-bujuk hatinya biar nggak liar. Oke, sekarang pikirannya lagi. Ayo tusuk pikirannya. Ayo ketuk-ketuk pikirannya. Pikirannya diketuk-ketuk Bunda. Hei, yang kamu pikirkan baik belum tentu baik. Yang kamu pikirkan jelek belum tentu jelek. Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Bilang bujuk-bujuk. Allah Maha Tahu. Kamu cuma sok tahu. Allah Maha Tahu. Kamu cuma sok tahu. Ayo, ayo jinak sama Allah. Ayo patuh sama Allah. Ayo ikutin aturan Allah. Ayo, ayo ujuk-ujuk. Oke, mulai hari ini Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bilang sama Allah, Allah bantu aku mampu menerima setiap rencanamu. Jangan biarkan aku menjadi orang yang selalu protes, nggak pernah tenang, liar, nggak pernah menikmati hidup, nggak pernah menikmati fase-fase yang sudah engkau buat begitu indah. Tapi aku selalu mempertanyakan kenapa-kenapa. Oke, siap. Siap Mbak ya. Sekarang untuk pengantar seperti itu, Umi serahkan kepada Mbak Nisa lagi. Lebih dan kurang, kalau ada pertanyaan nanti kita diskusikan yang bisa Umi jawab. Ya, baik ya, Bunda-Bunda dan teman-teman solihah sekalian, sepertinya ada kesalahan jaringan ya. Eh, Bismillah ya, semoga Umi Ana. Nggak bisa nanti kita PRD lagi. Oke, baik, Alhamdulillah. Tadi sempat nge-lag Umi. Heeh. Alhamdulillah sudah kembali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Syukran jazakillah khair sebelumnya untuk Umi Ana yang sudah luar biasa pada malam hari ini mentadaburi Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Di sini kita bisa tarik kesimpulannya bunda-bunda sekalian sekalian. Ya, kita teruslah snuzon sama Allah gitu ya, berbaik sangka sama Allah. Semoga ya ketika langkah kita untuk terus berbaik sangka sama Allah ini membuat kita lebih percaya diri lagi dan percaya bahwa takdir kita itu selalu baik ya. Kalaupun belum dikasih hari ini, ya itu pasti memang karena Allah tahu hal itu yang terbaik gitu loh. Nggak dikasih itu adalah hal yang terbaik begitu, Masya Allah. Ya, Bismillah, bunda-bunda dan teman-teman solihat sekalian, ya sama-sama kita belajar untuk menerima, sama-sama belajar untuk berproses seperti yang Umi Ana bilang tadi, nggak ada yang instan gitu ya. Bunda-bunda solihat sekalian, semua butuh proses. Begitu juga eh, takdir Allah yang sampai ke kita juga ada prosesnya ya. Jadi ditunggu saja bunda-bunda dan teman-teman solihat sekalian, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah, bunda-bunda dan teman-teman solihat sekalian, ya kita sudah mendengarkan pemaparan yang luar biasa dari Umi Ana terkait tadi ya Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 juga tadi em, ditemani dengan ayat-ayat Allah yang lain begitu ya. Nah, kita lanjut ke sesi tanya jawab nih Bunda-bunda dan teman-teman solihat sekalian. Tafadhol untuk bunda-bunda yang bisa bertanya secara langsung, teman-teman yang bisa bertanya secara langsung, silakan aktifkan icon raise hand-nya. Ya, nanti akan bisa persilakan untuk bertanya dan jika memang berhalangan untuk bertanya, kita boleh banget nanti dibacakan ya pertanyaan yang ada di kolom chat silahkan dikirimkan ya bunda-bunda dan teman-teman saudara sekalian. Namun karena keterbatasan waktu kita awali dulu dengan 3 pertanyaan ya. Nanti kalau misalnya memang masih ada waktu kita lanjut jika memang cukup waktunya gitu ya bunda-bunda dan teman-teman saudara sekalian. Nah ini sudah ada yang raise hand Umi Ana izin ya Nisa persilahkan untuk bunda yang sudah raise hand atau teman-teman yang sudah raise hand nih. Nah ada Bunda atau Mbak Lila ya? Bisa nggak tahu nih. Izin ya, silahkan Bunda Lila. Apakah sudah bisa mengaktifkan Ya, mikrofonnya? Iya, baik, tepat dulu. ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Masya Allah wabarakatuh. materinya Umi. Eh, saya mau tanya itu ini kan mengenai takdir yang kita rasa nggak baik gitu ya. Em, saya memang juga lagi struggling dengan hal apa ya ibaratnya kayak kita mau hijrah atau kita maksudnya saya lagi proses hijrah sih gitu ngajinya baru berapa tahun aja gitu. Nah di proses ini kan banyak banget habit lama apa ya coping mechanism dari trauma masa lalu atau hal-hal yang kayak bawa kita balik ke maksiat gitu loh ke apa ke hal-hal yang sebenarnya tuh kita juga tahu itu tuh salah gitu. Kita juga tahu itu dosa gitu. Tapi kayak apa ya? Kayak kontrol dirinya tuh bener-bener kalau misalnya lagi goyah gitu kan lagi goyah futur tuh bener-bener anjlok seanjlok-anjloknya gitu sehingga balik lagi ke maksiat lama balik lagi sampai tuh di tahap yang kayak saya nggak percaya lagi gitu bahwa saya maksudnya bisa berubah gitu ya bisa bener-bener ninggalin gitu ya ninggalin banget gitu sampai saya mikir maksudnya ini apa emang udah takdirnya kayak gini ya gitu ya kayak apa emang takdirnya bakalan gini terus gitu ya mau saya berusaha udah maksudnya udah susah gitu ya untuk balik lagi aja itu susah lagi gitu kan balik ngaji balik balik bertaubat gitu kan tapi semudah itu untuk eh apa ya kayak turbulensinya gitu turbulensi lagi sampai mikir ya, ya kayak gitu banyak ketidakpercayaan diri meskipun apa namanya input-input percaya Allah tuh selalu apa namanya membukakan pintu taubat Allah selalu begini-begini tapi kayak kitanya yang ngerasa nggak pantas dan ngerasa kayak takdirnya udah kayak gini deh besok juga nggak kuat bakalan balik lagi besok juga gini gitu jadi kayak udah terlalu banyak kayak apa ya bukti-bukti yang saya juga udah tahu gitu secara realitasnya bahwa nggak aduh kayak nggak bisa jalan nih gitu nggak tobatnya jadi kayak tobat sambal mulu nih gitu. Gimana ya Umi misalnya menanggapi itu makasih maaf ya. Oke, baik. Syukron sebelumnya Mbak Lila atas pertanyaannya ya. Langsung saja kalau begitu Umi Ana ya untuk bisa merespon eh, pernyataan dari Mbak Lila ini, Umi. Tafadhol Umi. Oke, oke. Bismillah, makasih Mbak Nis. Mbak Lila dari mana? Oke, sebentar ya Umi. Mbak Lila. Mbak Lila kita komunikasi aja itu untungnya walaupun kita online, tapi kan kita bisa. Untungnya kita anggap aja Iya, kita lagi di majelis Mbak Lila. Boleh Mbak Lila Oke, ya. komunikasi aja. iya Bismillah. iya. Oke, Aku Mbak di Lila dari mana? Bogor Umi Bogor, di Masya Allah. Bogor Nggak lagi kadang banjir kan Jakarta. Mbak Lila? Nggak lagi banjir? Enggak hujan Oke, Masya hujan Allah. aja udah biasa. Alhamdulillah. Iya Mbak Umi. Lila, eh, Mm-mm. nanti baru 2 hari yang lalu Umi bikin status tentang pertanyaan kamu nih ya Mbak Lila. Nanti bolehlah Oh intip-intip ke Facebook Umi Ana Al Khalisa. Di situ ada iya. ini nggak ada hubungannya dengan Umi. Oh, Umi bukan konten kreator ya. Jadi pertanyaanmu Iya itu Umi. eh, apa? Nanti Mbak itu Mbak Lila pernah buka Al-Quran surah Az-Zumar nggak? Boleh sembari nanti Mbak Lila Azumar. buka ya. Az-Zumar ayat lima Oke. tiga sampai 56, 56, 53, 5 sama lima Iya. enam ya. Nah, Mbak Lila, Mbak Lila tadi eh, sebenarnya Mbak Lila itu di level yang disindir sama Allah di ayat ini. Kata Allah apa coba? Wahai hambaku, lebih kurang ya. Wahai hambaku, jangan berputus asa dari rahmatku, kata Allah. Jangan berputus asa dari rahmatku. Silakan Mbak buka Al-Qur'annya. Az-Zumar ayat lima Iya. tiga. Jangan berputus asa dari rahmatku, kata Allah. Artinya apa? Di sana Allah juga mengatakan mau lebih kurang ya, lebih kurang seperti ini. Nanti kita bahas lagi, taufiknya panjang banget gitu ya. Jadi lebih kurang ayat itu mengatakan gini, mau sebesar apapun dosamu, mau seperti apapun dosa yang kamu lakukan di muka bumi ini, mau semua dosa di muka bentuk dosa di muka bumi ini sudah Mbak Lila lakukan,
Jangan pernah berputus asa dari rahmatku, kata Allah. Itu diskon besar-besaran membuat kita optimis dalam menghadapi kehidupan, Mbak Lila. Allah memberi diskon besar-besar, wahai hambaku, kata Allah. Udah kita bermaksiat, udah kita melawan syariat Allah, udah kita membantah Allah, Allah panggil kita, Allah rayu kita, Allah sapa kita dengan kata-kata apa? Wahai hambaku yang melampaui batas. Kayaknya Mbak Lila nggak melampaui batas kan? Masih normal-normal saja, masih masih apa? Masih mau apa namanya? Masih sadar dengan dosanya. Itu belum melampaui batas. Yang Allah bilang melampaui batas itu adalah udah bermaksiat, nggak sadar dia berdosa, bermaksiat lagi, tapi nggak pernah sadar, nggak pernah tunduk. Mbak Lila hari ini mau gabung ke kami, itu artinya Mbak Lila tuh masih rindu dengan kebenaran. Mbak Lila ingat malu dekat sama Allah. Mbak Lila masih punya hati yang luar biasa. Tapi di ayat itu Allah mengatakan, wahai hambaku yang melampaui batas. Wahai hambaku yang melampaui batas. Udah kita, bahasa kasarnya gini loh Mbak Lila. Woi kau yang kurang ajar. Gitu loh bahasanya Mbak Lila. Tapi Allah kan bahasanya indah. Wahai hambaku yang melampaui batas. Jangan pernah berputus asa dari rahmatku. Rahmat itu apa artinya? Kasih sayangku, pengampunanku, perhatianku, kemaafanku, cintaku, semuanya itu makna rahmat di sana. Kemudian apa kata Allah lagi? Sebanyak apapun, zunuban jami'an, segala bentuk dosa. Semua bentuk dosamu bakal kuampuni. Udah kita bermaksiat, Allah bujuk kita. Dengan syarat. Syaratnya dua, Mbak Lila. Syaratnya dua kata Allah. Yang pertama, catat baik-baik Mbak Lila. Apa kata Allah? Umi malu banget dengan ayat ini. Emang Mbak Lila sendiri yang berdosa. Umi juga berdosa Mbak Lila. Makanya Umi ketika mendapat ayat ini, Umi merasa ada secerca kehidupan dalam hidup Umi. Bahwa dosa-dosa itu bakal Allah ampuni. Oh saya masih layak jadi ahli syurga. Saya masih punya peluang dicintai Allah. Kenapa? Allah diskon besar-besaran Mbak Lila. Apa kata Allah? Ayo, wahai hambaku yang melampaui batas yang benar-benar kurang ajar, semua dosa sudah dilakukan. Jangan pernah berputus asa dari rahmatku, kemaafanku, perhatianku, cinta kasih sayangku. Semua bentuk dosamu bakal kuampuni, kata Allah. Dengan syarat yang pertama. Dengar baik-baik dan catat ini, Mbak Lela akan optimis kembali. Yang pertama apa Mbak Lela? Kembali ke jalanku, kata Allah. Kembali ke syariatku. Kembali ke aturanku. Kembali yang pertama. Yang kedua, waktumu berjuang itu cuman di masa ketika kehidupanmu tuh ada. Maksudnya apa Mbak Lila? Selama nafas kita masih ada. Jadi Mbak Lila kan bilang tadi, Umi ambo saya hijrami, tapi jatuh ngulang lagi, jatuh ngulang. Kayak gitulah kehidupan Mbak Lila. Bukan Mbak Lila sendiri. Kami pendakwah juga Mbak Lila. Pengen nggak iri, ujian itu iri. Pengen tidak marah, ujian itu kadang marah. Pengen sabar, ujian itu kesabaran. Itulah yang Allah lihat. Kalau seandainya, ya Allah aku pengen sabar, sim salabim, sabar Umi Ana, kata Allah. Nggak ada cobaannya hidup ini Mbak Lila. Tapi seketika kita berniat, Allah, aku mau berjuang menjadi orang yang sabar. Demi Allah mulai detik itu Allah tes. Allah tes si anak ini mau bener apa enggak. Allah tes. Tes lewat jauh suami, lewat anak, lewat lewat rekan kerja, lewat lingkungan, lewat keluarga. Allah tes dan nggak bakal kita naik level sebelum ujian-ujian itu lulus. Maka kemudian kita akan remedial dengan soal-soal yang sama, Mbak Lila. Nah, Mbak Lila mungkin sukses di soal yang satu ini. Akan ada soal berikutnya, ada level-levelnya. Main game aja ada levelnya Mbak Lila. Apalagi kehidupan kita. Sampai nanti Allah mengatakan, oh ya Lila, engkau sudah layak dikategorikan wanita yang sabar. Apakah kemudian Mbak Lila akan berhenti ujiannya? No. Mbak Lila mau apa lagi? Saya pengen tenang ya Allah. Allah tes lagi. Itulah kehidupan Mbak Lila. Ingat, permainan kita. Hebatnya Allah, kalau kita nganggap dunia ini sebuah permainan, coba Mbak Lila bayangkan, dunia kita ini permainan. Pemainnya siapa? Kita. Kita adalah lakon utama dalam drama yang kita buat, Mbak Lila. Mbak Lila jangan pernah mengandalkan siapapun untuk menjadi peran dalam kehidupan Mbak Lila. Enggak.
siapapun itu termasuk pasangan. Kenapa? Karena kita hanya mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Dan Mbak Lila adalah lakon utama. Ingat syarat Allah tadi apa Mbak Lila? Kembali ke jalanku. Jatuh kita kembali ke jalannya. Jatuh kita kembali ke jalan. Sampai kapan perjuangan kita seperti itu Mbak Lila? Selama kehidupan itu masih Allah beri waktunya. Artinya selama kita masih hidup, kita jatuh bangkit. Kita jatuh bangkit. Enggak apa-apa. Kapan kita ini menjadi pemenang atau menjadi pecundang? Ukurannya adalah kematian kita. Apakah kita mati nanti dalam keadaan tunduk atau keadaan kita ingkar? Apakah kita dalam keadaan syukur atau kita dalam keadaan kufur? Apakah kita ke dalam bertauhid atau kita ke dalam syirik? Itu kapan? Saat bagaimana kondisi kita mati nanti. Jadi manusia tuh sering salah memahami ayat ini. Berdosalah dulu nanti taubat. Siapa menjamin kita bisa hidup dalam keadaan bertaubat? Maka kemudian ketika kita jatuh seperti Mbak Lela tadi, aku udah capek Mi, kayaknya aku kayak gini, pasti kayak gini aja Mi. Contoh-contoh juga kayak gini. Itu putus asa sayang. Itu namanya berputus asa. Tapi kalau seandainya Mbak Lela jatuh, Mbak Lela sadar Mbak Lela jatuh, Mbak Lela berjuang untuk bangkit lagi, bilang aja sama Allah, Allah, lihat aku, kalah lagi ya Allah. Aku kalah lagi ya Allah. Aku nggak mau begini, ternyata aku ngulang lagi, kalah lagi ya Allah. Bangkit, Mbak. Mungkin kita akan putus asa. Nggak apa-apa, capek sehari, ikutin aja. Tapi ingat tadi rumus keduanya. Kita itu punya peluang berjuang itu kalau kita masih hidup, Mbak Lela. Kenapa kata Allah di ayat berikutnya Allah mengatakan jangan sampai nanti kesempatan itu kamu sia-siakan maka peluang kamu tak ada tertolong lagi. Kalau kita sudah mati demi Allah kondisi terakhir kita mati itulah yang akan Allah hisab. Kita mati dalam keadaan maksiat seperti itu. Tapi siapa tahu Mbak Lela Allah tahu betapa kerasnya Mbak Lela berjuang. Allah tahu betapa kerasnya Mbak Lela, betapa banyak air mata keluar, betapa banyak perjuangan Mbak Lela. Tapi ternyata tersungkur lagi. Udah Mbak Lela mengatakan, Allah, aku gagal lagi. Apakah masih ada peluang aku taubat? Mati, maaf, mati kita ketika itu Mbak Lela. Maka mati kita dalam kategori orang bertaubat. Tapi sebaliknya, ketika Mbak Lela sudahlah, aku kayak gini lagi, ngulang lagi, ngulang lagi, ngulang lagi. Percuma. Mbak Lela mati dalam keputusasaan. Seperti itulah kondisi Mbak Lela. Hari ini pertanyaannya, Mbak Lela mau bangkit ke jalan Allah? Atau Mbak Lela mau asik dengan keterputusan asa? Itu pilihan Allah, pilihan Mbak Lela. Mbak Lela ingat, Mbak, setiap fase kehidupan, seiring waktu, nanti Allah alam umur Mbak Lela berapa hari ini, nanti seiring waktu Allah akan jinakkan hati kita. Tapi kuncinya sabar, jangan putus asa. Setiap kita punya peluang untuk mendapatkan yang terbaik. Perjuangan kita, permainan kita, game over kita itu kapan? Kematian. Sebelum game over, Mbak masih memiliki peluang untuk berjuang. Bermain aja Mbak, bermain. Hari ini jatuh bangkit, hari ini jatuh bangkit. Sampai kapan? Ingat aja, game over Ambo itu adalah kematian. Jadi sebelum kematian, saya punya peluang untuk memperbaiki diri. Karena saya tidak mampu berjuang sendiri, saya butuh Allah. Ketika kita jatuh, kita sadar, kita tertawakan saja diri kita sendiri. Lihat aku ya Allah, lihat aku. Gagal lagi ya Allah, gagal lagi, bermaksiat lagi, gagal lagi. Apa masih pantas air mata ini ya Allah? Apa masih pantas ruku ini ya Allah? Tapi jangan biarkan aku berputus asa. Nangis kita. Demi Allah. Mbak Lela tahu konsep takdir? Takdir itu adalah cara Allah untuk kita memilih. Kita mau milih yang mana? Milih baik atau milih buruk? Allah hargai akal kita. Makanya kita memilih di mana itu adalah takdir kita. Milih yang mana itu adalah cara penentuan hidup kita. Tapi lihatlah Allah. Allah dalam setiap pilihan kita itu selalu Allah beri yang namanya hidayah, bimbingan, tuntunan. Saking ke Allah itu pengen kita itu dalam kebenaran. Maka ketika kita masih melibatkan Allah dalam proses drama perjuangan kita tadi, dalam game yang kita mainkan dalam kehidupan kita tadi, maka kita bisa membaca cara Allah membimbing kita. Tapi kalau kita sudah berbalik arah ke Allah, sudahlah
Sudahlah, capek aku, kayak gini lagi, kayak gini lagi. Maka kita lagi bermain dengan setan. Oke Mbak Lela, bukan Mbak Lela sendiri yang seperti itu. Umi juga, Umi juga. Kita semua hari ini berproses dan itulah yang namanya bahwa musuh terbesar kita itu bukan orang lain, bukan jin, bukan setan, diri kita sendiri. Hari ini punya perencanaan seperti ini. Ternyata yang terjadi seperti ini. Jadi bismillahirrohmanirrohim Mbak Lela. Mbak Lela bangkit. Ingat rumusnya ayat tadi apa? Dua syaratnya. Balik ke jalanku kata Allah. Kamu jatuh, bangkit, balik ke jalanku. Balik ke jalanku. Sampai kapan permainan kita seperti ini? Selama kehidupan masih aku beri kata Allah. Ketika kehidupan tidak aku beri lagi kesempatan itu, kamu masuk kategori orang yang sia-sia karena tidak bakal tertolong lagi. Semangat Mbak Lela. Semangat Mbak Lela. Mbak Lela Iya bukan Umi. sendiri. Semua kita lagi berjuang. Justru malah semakin kita hindari maksiat itu, Allah uji kita. Seberapa betul Lela ini mau berjuang. Seberapa betul Lela ini sabar. Seberapa betul Lela ini pengen dekat sama aku, kata Allah. Allah tes Mbak Lela. Tes itu nggak satu, berlevel-level Mbak Lela. Ketika Mbak Lela kemudian jatuh, maka bahasanya Mbak Lela lagi remedial. Maka Allah akan uji lagi dalam bentuk ujian yang berbeda. Ujian soalnya itu, kisi-kisinya itu, tapi bentuk soalnya itu. Bangkit Mbak Lela, bismillah. Kita semua tidak dalam keadaan baik-baik saja, tapi kita percaya Allah selalu membimbing kita lewat hidayah. Biar kita mampu menangkap hidayah Allah tadi, jangan pernah suuzon dengan Allah. Minta tolong sama Allah, berdoa sama Allah, karena Allah justru malah tersenyum lihat kita jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit. Sama seperti anak kita perhatikan. Hari ini nakal, besok minta maaf, berubah dikit, nakal lagi. Apakah kita membenci anak kita? Tidak, apalagi Allah yang begitu mencintai kita. Semangat Mbak Lela, mulai hari ini janji Iya sama Umi. Umi. Janji sama Umi Mbak Lela. Mbak Lela tidak sendiri. Tanyalah kalau ditanya. Ratusan kita yang ada di sini, kita pasti diuji dengan hal yang seperti itu semuanya. Cuman ingat kembali dengan niatnya, kenapa kita mau berubah? Kita pengen nanti di game over kita, kita dalam keadaan Allah, kita masuk kategori, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah kata Allah. Hei Laila yang memiliki jiwa yang tenang, ayo balik kata Allah. Maka Lela termasuk manusia yang digolongkan oleh Allah. Hai wanita yang tenang, balik. Udah capek banget kamu berjuang. Capek banget kamu berjuang. Aku tahu air matamu Lela, kata Allah. Aku tahu jatuh bangunmu Lela. Aku tahu kesabaranmu dan ketawakalanmu. Ayo balik, kata Allah. Maka kata terakhir yang ingin Lela katakan, Allah terima kasih. Allah terima kasih. Bukan Allah aku capek, Allah nggak mau lagi, Allah aku capek, aku sudahlah ya Allah, enggak. Obah ya Mbak Lela ya. Aku berjuang ya Allah. Aku bangkit ya Allah. Aku percaya pertolonganmu ada ya Allah. Bismillah. Semangat Mbak Lela. Setiap kita dalam ujian kita masing-masing. Dalam ujian kita masing-masing. Oke Mbak Lela. Janji ya. Iya Umi. Iya Nah, Umi. Berarti kalau misalnya Azimah. kita takut, Umi, afwan, kalau Nah, kita takut ujung game overnya ternyata kita gagal gitu, berarti kita udah suzon ya? iya. Kan Mbak Lela nggak tahu. Emang Mbak Lela mau matinya kapan? Gak tahu. Nah, oke. Jadi kan Mbak Lela nggak tahu mau matinya kapan, dalam kondisi seperti apa kan nggak tahu. Jadi berjuang aja Mbak Lela, berjuang aja. Cuman dalam pikiran kita jangan sampai nanti game over Ambo mati dalam keadaan KO. KO dalam artian kata kita dalam kondisi ber, 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 berputus asa atau lagi dikuasai oleh setan. Kita cuma minta tolong. Gagal biasa, ulang lagi, bangkit lagi. Cuma berharap nanti tidak ada kata lain yang keluar dari mulut ya Allah kecuali La ilaha illallah. Tidak mungkin kata la ilaha illallah itu bisa hadir kalau tidak kita hidupkan dalam keseharian kita. Oke, Mbak Lela semangat. Nggak boleh putus asa. Ya, Oke? makasih Umi. Ya, jazakallah Masya khair. Allah.
Masya Allah semangat ya Mbak Lila ya luar biasa ya semoga Allah mudahkan jalannya dan juga mudah-mudahan ada teman-teman solihah sekalian yang mungkin mendapati kondisi yang sama semoga Allah mudahkan juga ya amin ya rabbal alamin. Syukur sebelumnya untuk Umi Ana yang luar biasa pada malam hari ini ya. Input yang luar biasa nih ya masukan yang luar biasa untuk kita semua ya mudah-mudahan ada teman-teman solihah sekalian karena siapapun pasti diuji oleh Allah gitu ya. Siapapun pasti em, apa namanya di diberikan gitu ya oleh Allah ujian dan juga semoga kita semua bisa menghadapinya ya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Eh kita lanjut ya. Izin ya Umi ke pertanyaan berikutnya. Ini ada yang sudah mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Izin bisa bacakan ya Umi ya. Ini dari Bunda Cita Hasibuan ya. Umi, saya baru kehilangan anak yang berusia 8 tahun, 3 bulan lalu. Bagaimana ya, Umi, caranya supaya saya lebih ikhlas dan berlapang dada menghadapi takdir Allah ini? Ya, tafadhol Umi. Siap-siap sama siapa? Orangnya ada nggak? Bisa ngobrol nggak kita, Mbak? Oh ya, bentar ya Umi, coba Mbak Cita atau Bunda Cita nih ya. Boleh tafadhol bisa mengaktifkan mikrofon Iya, Mbak ngobrol Cita? aja. Mm-mm. Ada? Kalau dia nggak siap, nggak apa-apa. Mbak Cita Eh, atau Mbak Citra? Mbak Cita. Mbak Cita. Mm-mm. Diaktif Gimana aja Mbak? nggak ya? Apakah bisa mengaktifkan mikrofon? Coba. Oke, kalau nggak, Mbak Cita. Belum bisa. Oke, Bismillah, salam kenal Mbak Cita. 8 tahun tadi Mbak Nisa ya. Iya, umur 8 tahun, Bunda. Eh, bahasanya mungkin nggak ikhlas di sana Mbak Cita. Bahasanya redho. Bahasa yang lebih tepatnya adalah redho. Eh, Mbak Cita, Umi cuma mau bilang gini. Kenapa yang Allah uji itu Mbak Cita? Yang pertama, kenapa yang Allah uji itu Mbak Cita? Karena Mbak Cita yang dalam versi Allah paling sanggup dengan ujian ini. Oke, catat baik-baik Mbak Nisa. Karena yang paling sanggup dengan ujian ini hanya Mbak Cita. Tidak Umi, tidak kami semuanya. Mbak Cita punya iman yang luar biasa tanpa Mbak Cita sadari kalau di menurut Allah versi Allah, Mbak Cita itu memiliki iman yang sangat kuat untuk menerima cobaan ini. Maka cobaannya ini, itu harus digarisbawahi, catat baik-baik Mbak Nisa. Allah itu percaya kalau iman Mbak Cita itu kuat, iman Mbak Nisa itu, Mbak Cita itu yakin seyakin-yakinnya Mbak Cita sanggup. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak, eh, ingat tadi ya, seorang ibu jangankan eh, diambil Allah nggak ketemu lagi gitu ya. Saya pribadi aja habis ngantar anak ke pesantren, ke asramanya, sedihnya luar biasa itu Mbak. Berlepas sebentar gitu ya. Itu kodrat seorang ibu. Kodrat seorang ibu mana bisa lepas sama yang namanya anak maunya ya dipeluk, maunya dipantau, maunya dicerewetin kan kayak gitu. Tapi ada satu konsep dalam hidup ini yang namanya redho. Mbak Cita dengar Umi baik-baik. Redho itu adalah bahasa maka kata Umi kalau ikhlas tuh lepas, melepaskan gitu ya. Dia sudah terlepas, anak Mbak sudah terlepas, berarti bukan ikhlas yang pasnya adalah redho. Mbak silakan mengatakan terus dalam hati, Allah, kehendakmu, takdirmu pasti lebih berlaku ketimbang keinginanku. Ayo Mbak Cita ikutin Umi. Allah, aku redha ya Allah. Aku redha. Aku redha ya Allah. Aku redha ya Allah. Karena kehendakmu, takdirmu pasti lebih berlaku dari semua keinginanku. Tolong Mbak instruksi apa namanya Mbak. Bisikan terus ke pikiran Mbak. Bisikan ke hati Mbak bahwa Allah, takdirmu, kehendakmu, Engkau maha tahu, semuanya lebih berlaku dari setiap apa yang kuinginkan. Oke Mbak Cita, sampai kemudian Mbak Cita mengatakan, aku rela ya Allah, aku rela ya Allah, aku rela. Maka kemudian makna, raditu billahi rabbah. Aku redha ya Allah, Engkau Tuhanku. Aku redha ya Allah, Engkau Tuhan.
Jadi bukan hanya sebatas doa itu artinya. Aku redo ketetapanmu, aku redo takdirmu, aku redo dengan aturanmu, aku redo dengan laranganmu, aku redo dengan setiap keputusanmu. Itu maknanya. Raditu billahi robba. Aku redo engkau Tuhanku ya Allah. Segitu Mbak maknanya. Jadi mulai hari ini. Bismillah. Bismillah semangat Mbak. Bismillah banget semangat. Untuk berita gembiranya. Anak di usia 8 tahun itu adalah anak surga. Kalau maaf banget Mbak. Kalau dia hidup, belum tentu dia akan lahir menjadi anak surga. Pola didik kita yang salah, lingkungan yang tidak tepat, cara pendidikan yang kurang pas, boleh jadi menghantarkan dia di kemaksiatan, mengajak Mbak nanti seret ke neraka. Tapi hari ini Allah percepat usianya karena ada kebaikan, karena ada keimanan dari Mbak Cita, maka nanti dia akan menyambut Mbak di surga. Carilah 1001 alasan untuk kita tidak pernah protes dengan takdir Allah. Bismillah. Kuatnya Mbak Cita, kuat. Secara manusiawi, nangis-nangis aja nggak apa-apa. Sampai nanti insya Allah rasa itu, biarkan dia berproses menghilang dengan pelan. Sampai benar-benar Mbak mengatakan, Raditu billahi robba. Aku redha ya Allah. Aku redha ya Allah. Mauku begini, tapi maumu pasti lebih berlaku. Oke, semangat Mbak ya. Bismillah. Mudah-mudahan Allah ganti nanti dengan anak yang lahir luar biasa. Anak yang nanti akan mengangkat derajat Mbak, menghantarkan Mbak, menggandengkan Mbak ke surga. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Syukran jazakillah khair ya untuk Umi Ana yang sudah respon pertanyaan dari Mbak Cita tadi ya. Bismillah Mbak Cita, semoga Allah mudahkan, Allah lapangkan ya hatinya Mbak Cita. Bismillah ya Mbak Cita, Allah mudahkan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Em, Baik Bunda, Afwan sebelumnya juga untuk bunda-bunda yang sudah berhadir pada malam hari ini ya, berhubung waktu kita terbatas, Nisa juga sudah diriman tadi dari pihak manajemen ya. Izin untuk pertemuan kita malam ini kita cukupkan terlebih dahulu ya. Walaupun Nisa lihat memang beberapa pertanyaan juga sudah terkirim di kolom chat. Bunda-bunda yang bertanya, silahkan di copy paste dulu pertanyaannya di notes ataupun mungkin di WhatsApp. Nanti jangan lupa dikirimkan kembali boleh ya di pertemuan berikutnya di tanggal 13 Januari. Insya Allah kita juga bersama Umi Ana ya, bunda-bunda Soliah sekalian dan teman-teman Soliah sekalian. Izin sekali Afwan Jidan sebelumnya pada malam hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 9.36 ya bunda-bunda Soliah sekalian waktu Indonesia Barat ini. Em, jadi sebelum kita tutup, Bunda-Bunda dan teman-teman Solia sekalian, mungkin kita ingin mendengarkan terlebih dahulu Umi closing statement dari Umi, penguatan dari Umi untuk Bunda-Bunda dan teman-teman Solia sekalian yang pada malam hari ini menyimak dengan baik apa-apa yang Umi sampaikan Umi sebelum kita tutup. Izin Umi, boleh Umi, tafadhol. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bunda-bunda semua, mbak-mbak semuanya, ingat ya, kita manusia ini hanya sok tahu, tapi Allah Maha tahu. Oke, katakan lagi Mbak, saya hanyalah sok tahu, tapi Allah Maha tahu. Ayo boleh ikutin. Saya hanyalah manusia yang sok tahu, tapi Allah Maha tahu. Ulang. Saya manusia hanyalah sok tahu, tapi Allah Maha tahu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah tancapkan keimanan kepada kita. Kita lahir menjadi orang yang tahu bahwa menghargai proses. Kita tidak tahu nanti akhir kehidupan kita seperti apa, tapi yang kita tahu, kita mencoba untuk belajar melangkah demi melangkah karena Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih semuanya, Mbak Nisa, bunda-bunda semua, mbak-mbak semua, jangan pernah bosan berproses karena kita tidak tahu di detik proses yang mana Allah panggil kita. Semoga apapun bentuk proses kita, Allah pasti memandangnya dengan penuh kebahagiaan. Karena kita adalah makhluk ciptaannya yang benar-benar Allah setting dengan penuh kemuliaan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Mbak Nisa ya. Ya sepertinya cukup. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiran juga untuk Umi atas ilmunya pada malam hari ini. Luar biasa ya, insight-nya pada malam hari ini untuk kita semua. Bismillah ya Umi, doakan kami juga agar bisa lebih lapang, bisa lebih nerima lagi apa-apa yang Allah takdirkan kepada kami. Dan Bismillah ya Bunda-Bunda dan teman-teman soraya sekalian, kita sama-sama berjalan dan berjuang setiap harinya dengan takdir Allah, dengan penerimaan yang luar biasa ya. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallah sekali lagi Umi. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi ya Umi ya di tanggal 13 Januari ya Umi. Bismillah, semoga Allah Oke, mudahkan insya kita. Allah. Sudah kan Insya Allah Allah ya Umi. panjangkan umur kita ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Masya Allah luar biasa. Semoga Umi selalu sehat beserta keluarga juga. Amin, Bismillah. amin, Semoga amin, amin, amin ya iya, Allah. amin ya Rabbal Alamin. Dan juga bunda-bunda solihah yang hadir pada malam hari ini. Jangan lupa di notes ya, bunda-bunda solihah sekalian. Di tanggal 13 Januari kita akan jumpa lagi ini, bunda-bunda solihah sekalian. Bismillah ya. Semoga Allah mudahkan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Afwan Jidan sebelumnya, jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan dari Nisa baik dalam tutur kata maupun perilaku yang kurang berkenan ya, bunda-bunda dan teman-teman solihah sekalian, semoga bunda-bunda dan umi anak berkenan untuk membukakan pintu maafnya dan kepada Allah Nisa mohon ampun. Izin kita tutup kelas kita pada malam hari ini, bunda-bunda dan teman-teman solihah sekalian, dengan sama-sama istighfar, doa penutup majelis dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillah. Baik, barakallahu fikum bunda-bunda salihah sekalian. Jazakumullah khairan kasiran. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa bunda-bunda salihah di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam Mbak Masya Nisa. Allah. Panjang umur sehat Barakallah selalu Mbak Umi. Nisa. Amin Umi juga demikian ya Umi. Panjang Oke. umur. Masya Allah. Oke, amin. Terima Dadah kasih semua ilmunya bunda-bunda. Umi. Semangat. Assalamualaikum. Keluar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Umi. Masya Allah. Barakallah bunda-bunda semua. Kasih Mbak. Barakallah. Iya, Bunda Soliha, Masya Allah semangat ya menuntut ilmunya. Jumpa lagi di tanggal 13 Januari ya Bunda ya, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bau kucing.